tidak akan pernah membahayakan setiap masalah yang kita jumpai selama kita mendapatkan keberkahan dalam setiap kehidupan kita. Karena yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang hadir dalam teras kehidupan kita hanyalah keberkahan yang menjadikan Allah memberikan pertolongan dan solusi. Semoga kita senantiasa memohon kepada Allah di dalam perjalanan kita menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dalam setiap urusan kita. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan pada kehidupan kita. Karena memang materi orang yang beriman itu cuma dua, sebagaimana kita fahami dari perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Materi dan kurikulum bagi orang yang beriman yang pertama, bagaimana kita memberikan kesabaran tanpa tepi atas setiap problematika dan setiap ujian yang kita dapatkan pada kehidupan. Karena gelombang kehidupan itu tidak bisa diselesaikan kecuali mereka yang senantiasa memiliki sikap dan sifat kesabaran di dalam kehidupannya, sampai dia berjumpa dengan apa yang Allah janjikan dalam kehidupan kampung akhirat kita. Allah mampu menjadikan kita mendapatkan sesuatu tanpa kita memberikan kesulitan atau tanpa kita merasakan kesulitan. Tapi Allah memberikan kita kesulitan dan ujian karena ingin untuk melihat siapa di antara kita yang senantiasa bersabar pada perjalanan hidupnya dengan kesabaran tanpa tepi. Inilah yang menjadikan kita bisa memahami. Allah menerangkan pada surat Al-Asr ayat yang terakhir, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa Allah menyebutkan saling menasihati di dalam kebenaran diletakkan lebih dulu daripada saling menasihati di dalam kesabaran? Disinilah kita menjumpai bahwasanya sesungguhnya manusia itu terkadang mereka mampu menempati jalan kebenaran, tetapi belum tentu dia bersabar di atas jalan kebenaran. Makanya kata kesabaran menjadi closing dari ayat surat Al-Asr. Dan inilah yang menjadikan kita faham betapa besarnya manusia membutuhkan kesabaran pada hidupnya. Yang kedua, kurikulum bagi orang yang beriman tentunya adalah kesyukuran. Kesyukuran tanpa tapi, kesyukuran yang tidak memiliki syarat. Apapun yang telah kita peroleh pada kehidupan membuat kita bersyukur kepada Allah. Dan tentunya kita ingat apa yang telah dijanjikan oleh Allah pada surat Ali Imran 145. Wasanazizis syakirin, pasti Allah berikan kepada orang yang bersyukur itu tambahan-tambahan kebaikan. Allah tidak menjanjikan orang yang bersyukur itu ditambahkan kuantitas, karena sesungguhnya orang yang bersyukur belum tentu bertambah kuantitasnya. Tetapi siapapun yang mereka bersyukur, pasti Allah berikan kepada mereka kualitas dari keberkahan yang Allah berikan dalam kehidupan mereka. Inilah yang menjadikan kita, semoga kehidupan di antara kita, kalau ada di antara kita yang sedang mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita energi kesabaran. Tapi kalau ada di antara kita yang sedang mendapatkan kemudahan, semoga Allah memberikan kepada kita energi kesyukuran dalam setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Amin insyaallah. Kita pada kesempatan hari ini akan melanjutkan pembahasan doa Robbana yang ada di dalam Al-Quran. Tentunya kita paham doa di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kata Robbana berjumlah 40 ayat dan 40 tempat. Tentunya ini harus mendapatkan perhatian besar dari kita sebagai orang yang senantiasa berhajat besar untuk kita selalu berdoa kepada Allah. Karena doa-doa apabila sudah dimulai redaksi doa itu dengan kata Robbana, menunjukkan besarnya manfaat dan faedah pada doa itu apabila diucapkan setiap muslim ketika mereka menggantungkan harapan mereka kepada Allah. Karena dimulai dengan kata Robbana yang artinya adalah Rob kami, dibuang kata iya-nya itu artinya wahai, untuk menunjukkan kedekatan antara yang berdoa dengan zat yang diminta di dalam doa itu. Makanya akhirnya doa Robbana merupakan salah satu prioritas kita di dalam kehidupan kita, di dalam fikih, di dalam ibadah, di dalam kita meminta kepada Allah, bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita senantiasa dimudahkan segala urusan kita ketika menggunakan redaksi doa yang termaktub di dalam Al-Quran dengan dimulai dengan kata Robbana. Dan itulah indahnya doa yang dimulai dengan kata Robbana. Dan kita membahas buku A Letter to Allah
membedah 40 doa Rabbana yang ada di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita buka halaman 186. Bagi yang tidak membawa, ya, saya berdoa. Nah, ini semoga insya Allah satu waktu insya Allah membawa bukunya. Karena doa itu mengubah yang mustahil menjadi mustajab. Kelihatannya insya Allah saya berdoa satu waktu insya Allah membuka kitabnya. Karena salah satu di antara kulturnya kita di dalam belajar punya kitabnya. Dan kita mempelajari dari halaman pertama sampai halaman yang terakhir. Begitulah para ulama salih terdahulu dari kalangan salafus salih mengajarkan bagaimana cara kita menuntut ilmu. Sekarang mari kita buka halaman 186. Kita akan membahas satu doa yang ada di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-38. Kemarin kita telah membahas bagaimana doa yang kita bahas pada surat Ibrahim 41 ketika kita mengucapkan doa Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yakumul hisab. Kita akhirnya sudah membedah doa itu dimulai dari Rabbana, dimulai dengan ighfirli wali walidayyanya walil mu'mininnya sampai wa yauma yakumul hisabnya. Sudah kita bahas sesuai dengan penjelasan dan penjabaran para ahli tafsir dan para ulama ketika mereka membedah doa itu. Semoga kita sudah mampu mengamalkan, sudah mampu mengucapkan doa itu sembari kita sudah mengetahui akar makna pada doa itu. Amin insyaallah. Sekarang mari kita bahas surat Ibrahim 38. Pada surat Ibrahim 38, bagi yang tidak membawa buku, dibuka Qur'annya yang ada di dalam handphone. Di dalam surat Ibrahim 38 Allah menyampaikan dan mengabadikan doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallah min syai'in fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Di sini kita mendapati bagaimana Nabi Ibrahim itu berdoa, wahai Rabb kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan Engkau mengetahui apa yang kami tampakkan, dan tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Ini doanya Nabi Ibrahim kembali yang akan menjadi pembahasan kita di dalam surat Ibrahim 4, di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-38. Sekarang mari kita pelajari tentang doa ini. Maka sesungguhnya doa ini, kalau kita membaca di dalam beberapa literatur tafsir, di dalam kitab-kitab tafsir Al-Ma'sur, kita akan menjumpai sebagian perkataan para ulama tentang doa surat Ibrahim ayat yang ke-38 ini. Ini sebenarnya doanya Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Hajar dan akan meninggalkan Ismail di tanah Makkah. Maka beliau berdoa dengan doa ini. Ini menunjukkan betapa cintanya beliau kepada Ismail dan betapa cintanya beliau kepada Hajar, dan betapa besarnya rasa khawatir yang beliau miliki sebagai seorang bapak dan sebagai seorang suami ketika akan meninggalkan dua orang terkasih yang ada di dalam hatinya, yaitu adalah Hajar dan Ismail. Maka salah satu doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami perlihatkan. Di mana para ulama mengatakan bahwasanya ma nukhfi wa ma nu'lin itu adalah ma nukhfi, apa yang tersembunyi di hati kami itu apa? Para ulama mengatakan sesungguhnya rasa cintanya Nabi Ibrahim kepada Hajar dan rasa cintanya beliau kepada Ismail, itu yang tersembunyi di balik hatinya Nabi Ibrahim. Wa manu'lin itu tetesan air mata. Jadi pada saat itu ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan Hajar dan Ismail, beliau meninggalkan Hajar dan meninggalkan Ismail di tanah Makkah, maka pada saat itu beliau berlinang air mata. Ketika beliau berlinang air mata, maka disitulah beliau berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat, dan tidak ada satupun rahasia yang ada di atas muka bumi ini kecuali Engkau mengetahuinya. Di sini para ulama mengatakan wa manukhfi, cintanya Nabi Ibrahim kepada Hajar dan Ismail,
Wa manu'lin, yang terlihat itu apa? Air mata yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim yang menetes, tetapi tidak ditampakkan kepada Hajar dan tidak ditampakkan kepada Ismail yang masih merah pada saat itu ketika beliau mengarahkan wajahnya menuju ke Baitul Maqdis, menetes air matanya, dan air mata itu merupakan air mata terkoneksinya mata beliau dengan rasa cintanya beliau yang besar kepada Hajar dan kepada Ismail yang harus beliau tinggalkan karena perintahnya Allah. Masya Allah ya. Apa pelajaran dari poin pertama ini? Poin yang pertama ini akhirnya kalau dibedah lagi, karena ini merupakan ucapan Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Hajar dan Ismail, ini memberikan kepada kita faedah yang banyak. Faedah yang pertama adalah bahwasanya sunnahnya ketika ada seorang muslim akan meninggalkan keluarganya, ataupun seorang muslim akan meninggalkan anak-anak keturunannya, lalu dia berada pada perjalanan safar lebih dari 3 hari, ataupun perjalanan-perjalanan penting yang harus dilakukan, hendaklah dia itu menitipkan apa yang dia miliki hanya kepada Allah. Ini penting, supaya kita tidak hanya segera berlalu, lalu akhirnya tidak ada keterikatan antara kita dengan orang yang kita tinggalkan untuk kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya akhirnya kita sering menjumpai, ada beberapa musibah, nasallallahu salamah wal afiyah. Kita menjumpai ada seorang ibu meninggalkan anaknya pergi ke pasar, mungkin lupa berdoa. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi yang kita baca. Semoga Allah merahmati dan melapangkan hati seorang ibu yang mendapatkan musibah ini. Ketika anaknya akhirnya terjadi kebakaran dan anaknya terpanggang dan ikut terbakar di dalam rumah yang dia tinggalkan. Kita menjumpai ada seorang bapak harus melaksanakan tugas untuk mencari pekerjaan di pulau yang lain, di negara yang lain. Tanpa dia sadari, dia tidak menitipkan titipan yang dia cintai kepada Allah. Apa yang terjadi? Anak perempuannya dihamili sama laki-laki lain. Kita juga sering menjumpai kisah-kisah yang cukup viral di sosial media. Ada seorang wanita harus bekerja menjadi TKW, meninggalkan suaminya, justru suaminya dibangunkan rumah yang bagus, tapi justru malah selingkuh dengan perempuan lain, padahal istrinya yang kerja. Hal-hal semacam ini sering terjadi di dalam kehidupan. Nabi Ibrahim betul-betul menjadi seorang ayah. Nabi Ibrahim menjadi seorang bapak, memberikan contoh bahwasanya rasa khawatir dan sedih itu biasa. Jadi kalau antum sedih, itu bukan sesuatu yang aib. Ada sebagian orang mengatakan orang mukmin itu tidak mungkin sedih. Ini kata siapa? Orang mukmin juga merasakan sedih. Dan sedih itu tidak merupakan perkara aib. Bahkan kita menjumpai Rasulullah pun salah satu di antara fase kehidupan beliau pernah melewati masa-masa kesedihan ketika ditinggalkan Khadijah dan ditinggalkan Abu Thalib. Sampai tahun di mana diwafatkannya Abu Thalib dan Khadijah disebut dengan Amul Husni, yaitu tahun kesedihan. Jadi sedih itu fitrah. Bagi orang beriman, sedih itu fitrah. Cuma kesedihannya tidak mendominasi hatinya dan tidak menghilangkan harapannya yang dia titipkan kepada Allah. Jadi jangan kita mengatakan saya laki-laki, pantang saya sedih. Tidak bisa itu. Rasulullah sedih. Rasulullah ketika Hamzah terbunuh dalam perang Badar, dalam perang Uhud, sedih. Bahkan ketika akhirnya beliau berjumpa dengan Wahsy, seorang sahabat yang akhirnya dulunya sebelum masuk Islam dialah yang membunuh Hamzah, maka ketika masuk Islam, Wahsy itu tidak dilihat oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah memaafkan Wahsy. Tapi Rasulullah itu selalu menundukkan pandangan matanya untuk tidak melihat Wahsy, karena masih sedih melihat bagaimana pamannya pada saat ketika meninggal dalam perang Uhud terkoyak-koyak sebagaimana orang yang dimutilasi. Maka kesedihan Rasulullah masih terasa. Sampai akhirnya Rasulullah tidak mau melihat Wahsy. Walaupun akhirnya Wahsy ketika beliau merasa dosanya begitu besar, akhirnya Wahsy itu bercita-cita, saya akan mengganti dengan sesuatu yang besar untuk mengganti dosa saya yang besar ketika membunuh paman yang dicintai oleh Rasulullah, yaitu Hamzah. Makanya siapa yang membunuh Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu yang besar setelah meninggalnya Rasulullah? Wahsy. Tapi apa yang kita ambil pelajaran? Maka yang kita ambil pelajaran adalah kesedihan itu bukan aib. Jadi kalau bapak-bapak sedih, tidak apa-apa. Dan menampakkan kesedihan itu tidak akan mengurangi kejantanan kita sebagai seorang laki-laki,
juga tidak akan merapuhkan diri kita sebagai seorang kepala keluarga, karena kesedihan itu hal lumrah pada kehidupan. Selama kesedihan itu tidak menjadi-jadi dan kesedihan itu tidak mendominasi yang menghilangkan harapan kita kepada Allah, maka sesungguhnya sedih itu lumrah. Rasulullah sedih. Bahkan Rasulullah pun meneteskan air mata ketika beliau ditinggalkan, bukan hanya Khadijah, bukan hanya ditinggalkan oleh Abu Thalib meneteskan air mata, bahkan ketika beliau kehilangan Ibrahim dan Qasim, terutama Ibrahim itu anak putranya beliau, diberikan nama Ibrahim karena kecintaan beliau kepada bapak buyutnya, yaitu adalah Ibrahim. Salah satu anak laki-laki Rasulullah diberikan nama Ibrahim, meninggal ketika usia belia. Lalu ketika meninggal di usia belia, digendong oleh Nabi menuju ke pemakaman, menetes air matanya Rasulullah. Maka pada saat itu Abdurrahman bin Auf ketika melihat air mata menetes pada matanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau bertanya, "Ma hadhihi dumu' ya Rasulullah?" Loh, ini air mata apa ya Rasulullah? Perhatikan jawaban Nabi. Innal uyuna tadma wal quluba tahzan wala narda illa biqada'i rabbina. Mata itu punya hak meneteskan airnya. Hati itu boleh tercelup dalam sedihnya, tapi kami tetap ridho kepada keputusan Allah. Sedih itu bukan berarti kita menggugat takdir Allah. Ini penting Pak, saya harus sampaikan, karena pasti kita akan melewati episode-episode yang menguras betul kesedihan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak punya ilmu manajemen mengelola kesedihan yang ada pada hati kita atas episode pahit yang kita rasakan, kita khawatir setan menjadi penumpang gelap di balik kesedihan itu, lalu menguasai hati kita, lalu membuat kita putus harapan dan tidak punya harapan di dalam kehidupan sisanya ketika kita dikuasai oleh kesedihan. Sedih itu biasa, itu bukan aib. Orang yang sedih bukan berarti bahwasanya dia tidak ridho kepada takdir Allah, enggak. Orang yang sedih itu bukan berarti dia tidak percaya dan tidak tawakal sama Allah, enggak. Sedih itu lumrah. Bukankah Nabi Yakub ketika ditinggalkan oleh Yusuf sedih atau tidak sedih? Sedih. Kesedihannya menjadikan beliau akhirnya, karena seringnya beliau menangis, akhirnya menjadikan seorang Nabi Yakub itu buta matanya. Makanya ketika akhirnya beliau mencium kembali baju yang dititipkan Yusuf kepada 11 saudaranya, ketika dicium kembali dengan izin Allah, kegembiraan yang hadir pada hatinya setelah menanggung kesedihan, rasa rindu yang begitu kuat kepada Yusuf, dan akhirnya dikembalikan itu lewat ciuman baju yang dicium oleh Nabi Yakub, itu mengembalikan kembali penglihatan matanya dengan izin Allah. Tapi sedihnya Nabi Yakub itu nggak pernah dicela oleh Allah. Sedihnya Nabi Rasulullah Muhammad tidak pernah dicela oleh Allah. Sedihnya para sahabat ketika pada hari ketika Rasulullah meninggal dunia, sedihnya itu tidak dicela oleh Rasulullah, karena memang sedih itu hal lumrah. Dan itu yang kita harus mengerti, dan harus kita mengerti bahwasanya kesedihan itu bukan sesuatu yang sifatnya aib. Laki-laki silakan sedih, kalau memang harus bersedih, kecuali kesedihan kita pada perkara-perkara yang remeh. Sedih gara-gara pengen beli martabak jam 9 sudah tutup duluan, tidak usah sedih. Itu kesedihan yang sifatnya remeh-temeh. Kesedihan orang mukmin tentunya kesedihan pada perkara-perkara besar, yang sifatnya perkara besar itu akan mengurangi bagaimana koneksi hubungan kita dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Itulah sedih. Bapak sedih memikirkan anak sakit menetes air mata. Bapak sedih ketika teringat kembali memorinya bersama dengan orang tua yang sudah wafat. Sedih itu diterima. Tapi ingat, selalu harus bersandar kepada Allah setelah kesedihan itu datang. Makanya akhirnya di situ kita mendapati itu kesedihan Nabi Ibrahim. Jadi seorang Khalilur Rahman saja sedih. Padahal tentunya kita paham siapa yang paling tahu tentang Allah. Yang paling tahu tentang Allah adalah para nabinya. Dan di antara para nabi, siapa yang menempati posisi yang paling tinggi di atas itu, yang paling trending di antara para nabi? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim yang disebut dengan Khalilur Rahman. Harusnya Nabi Ibrahim itu tidak mungkin sedih. Karena apa? Karena paling tahu tentang Allah, dan tidak mungkin Allah itu meninggalkan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tetap sedih. Itu fitrah kehidupan manusia, Pak. Jadi kesedihan itu divalidasi, jangan ditolak. Saya tidak mau sedih.
Yang kita khawatirkan akhirnya ketika ini tidak kita selesaikan dengan ilmu, apa yang terjadi? Bisa orang itu depresi dan akhirnya orang itu frustasi karena tidak punya ilmu bagaimana dia berdamai dengan kesedihan yang mungkin hadir dalam hidupnya. Dan kesedihan itu bukan aib. Kita kembali lagi, pelajaran yang lainnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu, beliau akhirnya ketika meninggalkan Hajar dan Ismail, maka beliau itu berdoa. Dan inilah pentingnya bagi kita di dalam kehidupan kita untuk senantiasa, kalau meninggalkan sesuatu dari orang yang kita cintai, jangan lupa untuk menitipkan kepada Allah. Untuk menitipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya betul-betul kita merasa tenang ketika sudah dititipkan kepada Allah dengan akad yang jelas, Pak. Jangan tidak diakadkan, karena segala sesuatu itu dengan akad menjadi berbeda. Saya kerja, Ustadz, saya tinggalkan, kan sudah jelas itu saya tinggalkan dalam penjagaan Allah, betul, tapi kan kamu tidak ngakad. Makanya akhirnya ada salah satu doa di dalam sunnah, kalau kita meninggalkan keluarga yang kita cintai, lihat Pak doanya, dan mari renungkan doanya. Astaudiukallah allati la tudayyi'u wada'i'uhu. Aku nitip ya kamu kepada Allah, zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Maka itu akan menjadi berbeda, Pak, kalau sudah akad sama Allah. Sehingga kejadian-kejadian yang sering kita jumpai dalam kehidupan, adanya kebakaran setelah meninggalkan rumah, nasallallahu salamah wal afiyah. Ada kejadian seorang suami harus pergi ke luar negeri dan istrinya di rumah digoda laki-laki. Tidak perlu menimpa ketika kita mengikrarkan akad, bahwasanya kita nitip akad ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, saya nitip nih. Dan kita menyebut doa kalau akan meninggalkan keluarga itu, doanya indah betul. Bapak coba perhatikan redaksi kalimat yang dipilih oleh Nabi. Aku menitipkan engkau, wahai istriku, wahai anakku, kepada Allah, allati la tudayyi'u wada'ihu, yang mana Allah itu tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Kalau sudah diakad, Allah mungkin nggak menolak setiap permintaan hambanya, tidak mungkin, Pak. Akad sudah disampaikan sama Allah. Allah yang mengambil dengan kesempurnaan sifatnya, Allah yang mengambil akad itu dan Allah terima dan Allah jaga, Pak. Makanya beda sekali kalau kita tidak mengakadkan. Saya ambilkan sebuah kias dengan analogi. Kita tahu nggak kalau minuman ini datang dari Allah? Tahu atau tidak tahu? Tahu. Semua dari kita tahu. Kalau kita adalah orang yang beriman, tahu ini air ini datang dari Allah. Tapi kalau kita minum dengan tanpa membaca bismillah, kira-kira setan akan ikut minum nggak bersama dengan minuman yang kita teguk? Iya, pasti. Tidak usah ragu, Rasulullah yang menyampaikan. Kalau Ustaz tahu, Ustaz dukun, tidak perlu jadi dukun kalau untuk tahu kayak gitu. Membenarkan perkataan Rasulullah. Tapi kalau kita meminum yang mengucapkan bismillah, pas contoh, pas haus, ini kena ini. Mengucapkan bismillah hanya dengan kata bismillah, dua kata, bismi dengan Allah, itu dua kata, merubah nggak kedudukan air ini? Merubah kedudukan air ini. Air ini kalau sudah disertakan Allah di dalamnya, itu menjadi berbeda. Akhirnya air ini tidak bisa dimanfaatkan oleh setan. Setan itu, Pak, sebanyak apapun dia membangun kerajaan, dia nggak bisa memanfaatkan air, Pak. Jadi bapak-bapak itu lebih kaya daripada setan. Kenapa? Setan tidak bisa membeli air mineral 500 mg. Bapak bisa beli. Nah, caranya mereka minum gimana, Ustaz? Memanfaatkan manusia yang kufur dan manusia-manusia yang lalai ketika mereka tidak menyebut nama Allah, dan itu ternyata sudah cukup. Kenapa? Saking banyaknya manusia yang tidak menyebut nama Allah. Loh, kalau hanya bismillah saja merubah bagaimana kedudukan ini, air ini untuk kita dan keberkahannya, apalagi ketika kita meninggalkan keluarga lalu kita akad sama Allah. Makanya kalau kita membaca doa ini ketika akan meninggalkan istri kita, maka kita peluk lalu kita ucapkan astaudiukallah allati la tudayyi'u wada'ihu. Seakan-akan kita bicara langsung dengan Allah dan kita menitipkan istri dan anak-anak kita dijaga sama Allah. Makanya lihat apa yang Allah lakukan kepada Nabi Ismail. Allah jaga enggak Nabi Ismail? Allah jaga. Allah jaga Hajar, Allah jaga, Pak. Padahal secara logika tidak masuk akal, Pak. Meninggalkan dua makhluk, dua wanita, yang satu baru melahirkan, belum sampai 1 tahun, meninggalkan Ismail di daerah Gersang,
yang tandus, belum ada air zam-zam pada saat itu. Lalu tidak ada peradaban, Pak. Tidak ada listrik, tidak ada kampung. Maaf saja ya, kita hari ini ribuan tahun setelah kejadian itu, kalau kita jalan-jalan ke Mekah, coba jalan-jalan ke pinggir kota Mekah kalau jam 10 malam itu sepinya luar biasa, Pak. Yang ramai itu Masjidil Haram. Itu ribuan tahun setelahnya. Kita bisa membayangkan ribuan tahun yang lalu belum ada Masjidil Haram, belum ada listrik, belum ada WhatsApp, belum ada apapun, air yang mengalir, zam-zam juga belum mengalir, dititipkan ke situ. Tapi ketika Nabi Ibrahim nitip kepada Allah dengan mengucapkan Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama, titipan itu dimaksudkan bahwasanya beliau menitip kepada Allah cintanya beliau kepada Hajar dan cintanya beliau kepada Ismail, maka dipenuhi oleh Allah. Apa yang menjadi mustahil bagi pengetahuan manusia itu menjadi terwujud bagi Allah, dan tidak ada satupun yang kurang dari Nabi Ismail ketika bertumbuh kembang, dan tidak ada satupun yang kurang dari Hajar ketika beliau ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Hajar nggak menuntut cerai, Pak. Padahal saat itu Nabi Ibrahim balik ke mana Hajar ini? Nabi Ibrahim balik ke mana? Semuanya tawadhu banget ini. Nabi Ibrahim balik ke mana? Balik ke Palestina. Kepada siapa? Kepada siapa? Sarah. Kalau menggunakan kekuatan perasaan perempuan, kira-kira ucapan perempuan apa kepada Nabi Ibrahim? Loh, kamu yakin Ibrahim ninggalin saya di daerah tandus yang gersang, ghairu dzi zar'in, yang tidak tumbuh-tumbuhan, lalu kamu enak-enakan balik ke Palestina untuk nemuin Sarah? Coba. Ini kalau kisah Nabi Ibrahim terjadi hari ini, kalangan sekuler ini menggoreng betul, Pak. Inilah contoh radikal ninggalkan istri dan anak di daerah tandus. Alhamdulillah terjadinya ketika belum ada itu. Tapi Masya Allah, Hajar tidak sama sekali berkurang cintanya kepada Ibrahim, tidak sama sekali berniat untuk menceraikan atau meminta cerai dari Nabi Ibrahim, padahal pada saat itu sudah ada syariat pisah, Pak. Sudah ada syariat firaq, yaitu syariat pisah. Tapi itu pun Hajar tidak pernah meminta pisah kepada Ibrahim, walaupun ditinggalkan di daerah tandus, hanya berbekal dengan air yang tidak bertahan sampai 3 hari. Tidak bertahan 3 hari, Pak. Yang mana pada saat itu Nabi Ibrahim itu mikirnya semua berkecamuk di dalam pikiran beliau. Tapi karena beliau tahu bahwasanya perintah ini datang dari Allah untuk ditinggalkan itu Hajar dan ditinggalkan itu Ismail, maka beliau meninggalkan walaupun dengan tetesan air mata. Jadi akhirnya kita juga mendapati kadang-kadang kita kalau pengen taat, kadang-kadang ketaatan ini harus ditebus dan diiringi dengan air mata yang jatuh. Saking beratnya ketaatan yang harus kita berikan, Pak. Karena ketaatan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Allah itu ketaatan yang diberikan dengan tetesan air mata. Tapi Allah menjalankan sifatnya yang sempurna. Apa itu? Al-Hafidh, Allah Maha Penjaga. Dan Allah jaga itu. Dan itulah indahnya kalau nitip sama Allah. Saya pernah cerita tentang sebuah kisah, Pak. Mungkin sebagian dari antum sudah pernah mendengar kisahnya, tapi ini based on true story. Saya punya 2 kakak perempuan. 2 kakak perempuan saya ini cerebral palsy, Pak. Kalau kita masih bingung cerebral palsy, konkretnya dan gampangnya untuk memahami adalah kakak saya itu walaupun umurnya sudah 50 tahun, sekarang sudah 55 tahun, tetapi beliau itu psikologi kejiwaannya itu di bawah 5 tahun. Jadi kakak saya itu tidak bisa ngencingin baju, tidak bisa. Makan hanya makan sebagaimana kayak anak saya Basam umur 4 tahun itu makan, tapi tidak bisa sampai bersih. Kencing tidak bisa, Pak. Mandi tidak bisa. Yang sangat luar biasa saya dapatkan dari kedua kakak saya ini adalah kedua kakak saya ini dua-duanya cerebral palsy. Ketika lahir kakak saya yang pertama, Mas Yusar, lahir itu tidak nangis, Pak. Bapak pada saat itu Allah yarham kaget.
Loh, nah lahir nggak nangis. Selang setengah jam ditepok-tepok punggungnya baru nangis. Itu setengah jam setelah kelahiran. Bapak sudah deg gitu. Tapi saat itu beliau menata hatinya untuk tetap berprasangka yang baik. Waktu berjalan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kakak saya belum bisa jalan. Baru bisa jalan ketika menjelang usia 10 tahun, baru bisa jalan. Dan jalannya ya sebagaimana jalannya anak kecil, Pak. Sampai sekarang, Pak, kakak saya itu kalau jalan kayak anak kecil, dia harus digandeng. Kalau ngelihat lantai itu sudah beda warna, maka dia agak ketakutan untuk jatuh, karena memang kayak anak di bawah 5 tahun. Kakak perempuan saya lahir sekitar 7 tahun atau 8 tahun setelah itu, sama cerebral palsy. Yang menarik adalah kedua kakak saya tidak pernah bisa jauh dari ibu. Dari bapak enggak apa-apa, pergi 1 hari dari pagi sampai sore kerja enggak dicari. Tapi beda dengan ibu. Kalau ada ibu pergi sebentar aja belanja 10 menit, itu bisa nanya berkali-kali kemana ibu. Itu bisa diulang-ulang, bisa 15 kali, Pak, dengan bahasa cedal anak kecil, bahasa Jawa. Ue endi? Ue endi itu hue atau ue? Nggak tahu. Yang bisa nerjemahin saya. Hue itu bue. Endi itu tahu? Endi? Mana? Belajarlah bahasa Jawa, Pak. Apa manfaatnya, Ustaz? Ya enggak tahu juga saya. Setidaknya paham omongan saya. Hue endi? Di situ belanja. Baru saja dijawab, nanya lagi, hue endi? Persis kayak anak saya Basim kalau enggak ada ngelihat ibunya. Bibu mana? Di sana lagi keluar sebentar. Bibu mana? Ditanya berkali-kali. Tidak pernah ibu saya meninggalkan kedua kakak saya, kecuali yang pertama haji, Pak. Yang kedua ketika pas umroh. Itu pun kata bibi saya yang ditinggali Mas Yusa dan Mbak Risma, setiap menit nanya, Pak. Bapak bisa bayangkan, waktu haji 40 hari, waktu umroh 15 hari. Dan harus dijawab terus. Yang namanya anak kecil. Sempat ibu ngomong, ibu itu pengen supaya nanti meninggal lebih dulu. Meninggalnya setelah kedua kakakmu, walaupun nggak dikabulkan sama Allah dalam tanda petik. Ibu meninggal lebih dulu daripada kedua kakak saya. Yang saya pikirkan adalah ketika saya mendengarkan kabar ibu kena serangan jantung hari Senin, saya pulang, lalu akhirnya Senin subuh dini hari meninggal dunia. Yang saya pikirkan selain kesedihan ketika melihat ibu sudah tidak bisa mengambil nafas, kesedihan saya itu satu. Lah Mas Yusa dan Mbak Risma gimana? Tidak ada ibu. Apakah saya harus menjawab pertanyaan sepanjang sisa hidupnya mereka? Saya pulang dari rumah sakit, diletakkan ibu di dipan, Mas Yusa dan Mbak Risma ngelihat. Seakan-akan dia tahu ibunya sudah tidak bisa dipanggil lagi. Kakak saya yang pertama itu sukanya usil, Pak. Sukanya itu merantakin rambutnya ibu. Dan suka tugung gitu, sukanya gitu. Ketika ibu dibawa ke rumah, diletakkan di atas dipan begini, dan belum dikafani, cuma ditutup kain. Kakak saya, Mas Yusar, tidak sama sekali membuka kain itu. Walaupun saat itu tidak ada yang larang. Dia cuma pegangin kaki ibunya. Akhirnya dimandikan, dikafani, akhirnya beliau dikuburkan. Saya pulang dari kuburan itu lemas sama bapak. Saya ngomong sama bapak, Mas Yusar sama Mbak Risma gimana, Pak? Saat itu jawaban bapak simpel aja. Wes ono saya ngatur. Tahu nanti wes ono saya ngatur? Sudah ada yang mengaturnya. Pulang, Pak. Pulang, saya ketemu Mbak Risma masih diem gitu. Mas Yusar juga masih diem lemas gitu. Walaupun tidak bisa mereka ngomong apapun, tidak bisa. Loh, sampai malam yang pertama, malam yang kedua, malam yang ketiga, sampai Mbak Risma saya meninggal waktu COVID dan Mas Yusar masih hidup, tidak sama sekali nanya tentang ibu. Sesuatu yang mustahil itu terjadi kalau ibu masih ada. Paham artinya, Pak? Apa yang saya ambil? Sebuah pelajaran untuk bapak semuanya dan ibu. Itulah Allah Al-Hafidh kalau sudah dititipin.
Sampai persoalan kita tidak bisa ngomong sama orang cerebral palsy, itu kan kita, Pak. Bagi Allah itu enggak, Pak. Jadi seakan-akan ketika saya mendapati peristiwa itu tuh saya mikir, ya Allah, Allah sudah bolak-balikkan hati kakak saya. Seakan-akan Allah itu ngomong kepada Mbak Risma dan Mas Yusar, sudah nang, tidak usah nanya tentang ibumu sudah selesai tugasnya. Dan itu yang terjadi. Itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Jadi di sini kita akhirnya paham. Jadi doanya Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin itu adalah bagaimana seorang Nabi Ibrahim itu betul-betul melampiaskan semua yang ada di hatinya dan apa yang ada di wajahnya itu hanya kepada Allah. Dia tidak bisa mengatakan, ya Allah, saya cinta Hajar, saya sayang sama Ismail. Tidak ditampakkan itu. Karena semakin berat kalau itu harus dikatakan. Nabi Ibrahim tidak mengatakan I love you Hajar, I love you Ismail. Gak mengatakan kalimat itu. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim tidak belajar bahasa Inggris. Tapi tidak ditampakkan oleh Nabi Ibrahim karena sesungguhnya disitulah Nabi Ibrahim itu mengubah perasaannya itu menjadi sebuah doa. Makanya tidak ada curhatan terbaik manusia ketika merasakan sesuatu kecuali apa? Curhatannya orang beriman itu jadi kekuatan doa, Pak. Dan ketika curhatan kita menjadi doa, semua itu menjadi kekuatan besar. Inilah yang menjadikan kita mulai belajar. Kalau kita mau pergi, tinggalkan itu astaudiukallah alladzi la tudayyi'u wada'i'uhu. Saya nitip ya Allah, engkau ini tidak pernah menyanyiakan titipan. Dan itu insya Allah kalau diucapkan dari hati yang betul-betul mengiba kepada Allah, melas, minta kasihan sama Allah, tidak mungkin Allah itu tidak akan mungkin memberikan penjagaan kepada manusia yang sudah tulus dan jujur ketika dia memohon kepada Allah. Itu indahnya ketika kita meneladani doanya Nabi Ibrahim. Makanya Masya Allah, antum ada seorang laki-laki, saya khawatir istri saya selingkuh, ucapkan doa ini. Sembari antum tahu bahwa saya antum mencintai istri antum, antum nitip perasaan istri antum itu hanya kepada Allah. Karena kita tahu kan, yang memiliki hati istri kita itu bukan kita selaku suami, dan yang memiliki hati suami itu bukan kita sebagai istri. Yang memiliki dan membolak-balikkan hati setiap suami dan setiap istri itu hanyalah Allah. Istri merasa bisa memiliki hati suami, tidak mungkin. Suami merasa bisa mengawasi hati istrinya, tidak bisa. Semua itu miliknya Allah. Saat yang paling tepat itu apa? Nitip kepada Allah dalam bentuk doa yang terbaik sebagai bentuk curhatan kita ketika menggantungkan itu hanya kepada Allah. Ini doanya Nabi Ibrahim ketika akan meninggalkan Hajar dan meninggalkan Ismail. Maka ini merupakan poin yang pertama. Poin yang kedua, mari kita buka. Di situ Bapak buka di dalam surat Ibrahim 38. Di situ dikatakan manukhfi wa manu'lin. Apa yang tersembunyi dan apa yang terlihat. Di situ menggambarkan bahwasanya mencintai. Manukhfi itu apa yang tersembunyi. Apa yang tersembunyi itu adalah kecintaan. Di sini juga kita harus paham, cinta itu merupakan anugerah dari Allah dan kita tidak bisa memaksa hati kita untuk mencintai siapa dan tidak mencintai siapa. Maka sebagian para ulama itu mengatakan bahwasannya cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail, cintanya Ibrahim kepada Hajar dan Ismail itu betul-betul besar. Artinya bahwasanya cinta itu merupakan sesuatu yang sifatnya fitrah. Fitrahnya seorang laki-laki mencintai istrinya. Tentunya kita harus paham, sekali lagi, kita tidak bisa memaksakan cinta kecuali kita menitipkan cinta itu kepada Allah. Ini konteksnya akan mudah kita pahami gini Pak. Gimana konteksnya Ustadz? Kalau kita memiliki dua orang yang kita cintai, misalkan anak bapak 5, maka sesungguhnya kalau kita meletakkan kembali pada kaidah cinta, anak kita 5, ada di antara salah satu baru bicara cinta sudah ada Nisha. Kita lanjutkan pembahasannya pada waktu habis sisa. Paham yang poin yang pertama? Kalau bapak-bapak pengen nangis, silahkan nangis.
tapi pastikan tangisannya pada sesuatu yang pantas untuk ditangisi, tidak aib sedih. Yang aib itu adalah ketika kesedihan itu menafikan harapan kepada Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Kita lanjutkan habis berkumandang adzan, habis sholat isya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada poin yang kedua yang harus kita mengerti ketika kita mentadaburi surat Ibrahim ayat yang ke-38, dari lantunan doa yang indah dari apa yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Hajar ataupun ketika beliau meninggalkan Ismail alaihi wassalam, yaitu adalah bagaimana Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Poin yang kedua yang kita peroleh dan kita dapatkan adalah sesungguhnya Nabi Ibrahim pada doa ini beliau itu meletakkan rasa cintanya beliau yang begitu besar kepada Hajar dan rasa cintanya beliau kepada Ismail. Itu beliau minta pertolongan kepada Allah supaya cinta itu bukan menjadi cinta yang merusak pada ibadah dan ketaatan yang beliau harus lakukan ketika menjadi seorang pesuruhnya Allah. Ini diantara makna yang ada pada hadis itu. Ini diantara makna yang ada pada doa itu. Tentunya kita paham sekali bahwasanya cinta ini merupakan bagian dari fitrah perasaan yang Allah berikan kepada manusia, di mana batasan antara kebaikan cinta dan kerusakan cinta itu terkadang begitu tipis. Kita sering menjumpai berapa banyak kerusakan-kerusakan yang timbul disebabkan karena cinta yang sudah salah porsinya, dan ketika cinta itu lebih didahulukan antara makhluk, lebih mendahulukan daripada cintanya kepada seorang Khalik. Makanya ketika Nabi Ibrahim mengatakan di dalam doanya, Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin, sebenarnya salah satu makna pada doa ini adalah, ya Allah, saya ini mencintai Ibrahim, saya ini mencintai Ismail dan mencintai Hajar, maka sesungguhnya engkau tahu cintaku kepada mereka. Maka Nabi Ibrahim seakan-akan mengatakan kepada Allah, maka jadikanlah cinta saya kepada mereka itu tidak mengalahkan porsi saya ketika mencintai engkau, dan selalu mendahulukan cintaku kepada engkau lebih dulu daripada cintaku kepada keluarga. Kita tentunya paham sekali. Inilah diantara hal yang sering kita lalaikan. Kadang-kadang kita menganggap cinta yang merupakan anugerah, tapi kita tidak sadar kalau cinta itu sudah merusak banyak perkara pada kehidupan kita. Banyak kasus yang terjadi, seorang suami mencintai istrinya dengan kadar cinta yang salah. Akhirnya membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, melakukan dosa atas nama cinta, dia mendiamkan. Sampai kita menjumpai berapa banyak seorang bapak mencintai anaknya, tetapi dengan kadar cinta yang salah dan berantakan tanpa ilmu dan tanpa bantuan dari Allah, cinta dia kepada anak itu membutakan matanya, sampai akhirnya dia melakukan apapun hingga mengambil perkara yang haram atas dasar cinta untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Inilah yang kita khawatirkan. Lah Nabi Ibrahim itu sensitif, Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu akhirnya beliau tahu cintanya ini kepada Hajar ini besar, cintanya kepada Ismail itu besar. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim berada pada persimpangan jalan. Cintanya dia kepada Ismail dan Hajar berhadapan dengan perintahnya Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah Makkah. Makanya akhirnya berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi, engkau tahu ya Allah cintaku kepada mereka itu apa, sebagaimana engkau tahu ya Allah cintaku kepada mereka itu sebesar apa. Makanya Allah menolong Nabi Ibrahim, cinta besarnya beliau kepada Hajar dan kepada Ismail tidak pernah sama sekali menggagalkan cintanya Ibrahim kepada Allah. Makanya beliau mendapatkan gelar Khalilur Rahman, bukan Habibur Rahman. Karena kalau Habib itu cinta biasa. Kalau antum menyebut istri antum Habibati, atau sering sekali para istri menamakan kontak telepon suaminya My Hubbi, itu cinta biasa, nggak usah diganti. Memang yang cinta makhluk dengan makhluk itu begitu, nggak usah
ganti khalili, enggak usah gitu. Itu cintanya seorang Ibrahim kepada Allah. Lah karena beliau tahu sensitif cinta ini bisa merusak kalau tidak dibantu sama Allah, akhirnya beliau minta kepada Allah, Engkau tahu cintaku ini kepada mereka gede ya Allah. Makanya akhirnya sering kita jumpai banyaknya rusak kehidupan laki-laki nanti di pengadilan Allah. Ya karena dia didominasi rasa cinta kepada istrinya tapi tidak dibimbing dengan wahyu. Akhirnya apa? Membiarkan apapun yang terjadi pada istrinya, mendiamkan atas nama tidak perlu terjadinya konflik, mendiamkan supaya tidak terjadi pertengkaran, dan akhirnya mendiamkan itu atas nama cinta, tapi cinta yang salah. Belum lagi cinta yang sifatnya menyengsarakan. Semuanya itu yang bisa menjadikan seseorang itu akan mendapatkan kepahitan dalam kehidupan. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim itu nitip cintanya itu, tolong ya Allah, cintaku ini kepada mereka besar. Maka janganlah cinta ini merusak hubunganku dengan Engkau. Janganlah cintaku kepada mereka menjadikan aku mendahulukan mereka daripada perintahmu. Maaf ya, kita ini sekarang berada pada satu kondisi ketika Rasulullah SAW itu sudah mengingatkan ya. Ini contoh praktek bagaimana cinta hari ini tuh kalau diletakkan pada satu kriteria yang salah, itu bisa ngerusak. Contoh, suami mencintai istrinya berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak boleh. Tuh, istri kalau cinta kepada suami berlebihan kan ibadah Ustaz. Apapun yang berlebihan nggak boleh. Antum ibadah berlebihan boleh atau tidak boleh? Diam lagi. Antum kalau beribadah berlebihan itu boleh atau tidak boleh? Tidak boleh kan? Antum maunya ibadah terus nggak nikah, dibenarkan Rasulullah atau tidak? Antum puasa terus tanpa berbuka sama sekali dalam hari-hari antum di dalam 1 bulan, boleh atau tidak? Tidak boleh. Antum malam zikir tidak tidur sama sekali, dibenarkan Nabi atau tidak? Tidak boleh. Loh, sampai ibadah aja tidak boleh berlebihan. Padahal itu haknya Allah, padahal itu kewajibannya manusia kepada Robnya. Loh, kalau kepada Rob aja nggak boleh berlebihan, apalagi kepada makhluk. Maka cinta, kalau kita tidak minta sama Allah pertolongan atas cinta yang Allah hadirkan di hati kita untuk istri dan anak-anak kita, maka kita khawatir cinta itu yu'mi, cinta itu membutakan. Makanya akhirnya Rasulullah mengatakan dalam satu riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka Rasulullah itu mengatakan akan datang satu masa, salah satunya apa? Ketika suami terlalu mencintai istrinya, lalu yang terjadi atau ar-rajul zaujatahu wa aqqa ummahu. Ini salah satu di antara kasus yang nanti terjadi. Kalau ada seorang suami kok dia terlalu mencintai istrinya berlebih-lebihan dan tidak menimbang bagaimana cintanya kepada istri harus di bawah syariatnya Allah, maka yang terjadi kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat. Sampai kamu jumpai para laki-laki mencintai istrinya sampai taat kepada istrinya, tapi durhaka sama ibunya. Kata Rasulullah, apakah ini tanda suami takut istri Ustaz? Saya tidak tahu hubungannya itu ada atau tidak. Tapi Nabi sudah menyampaikan atau ar-rajul zaujatahu. Nanti datang satu masa orang itu lebih taat kepada istrinya daripada taat kepada ibu kandung yang melahirkan dia. Apa yang terjadi? Allah memberikan hukuman. Hukumannya apa? Dijadikan anaknya jaffa abahu, anaknya tidak bisa ngobrol dengan orang tuanya, wa ata'a ashabahu. Nanti anaknya taat sama gengnya tapi tidak bisa ngobrol sama orang tuanya. Itu kata Nabi. Terjadi enggak hari ini? Terjadi, Pak. Hari ini banyak anak kalau ditanya sama bapaknya, nah apa? Alah, Abi itu mana paham, tidak ngerti Abi itu. Dan tidak usah tahu. Sering nggak kita dapetin anak-anak ngomong kayak gini? Sering. Tapi teman gengnya tahu apapun yang terjadi pada anak itu. Kenapa? Semua yang terjadi pada dia diceritakan sama teman-temannya, tapi tidak pernah bercerita kepada bapak dan ibunya. Jaffa abahu. Dan ini disebabkan apa? Cintanya. Dan ini disebabkan apa? Kesalahan seorang suami terlalu mencintai istrinya, lalu dia mentaati istrinya melebihi ketaatan dia kepada orang tuanya sampai dia durhaka sama orang tua. Ini kan cinta yang kita khawatir terjadi sama kita kan?
Makanya Nabi berlindung diri dari apa? Dari pasangan. Wa min zaujin tusayyibuni qabla al-masyib. Di antara hal yang dikhawatirkan Nabi sampai Nabi itu berlindung darinya itu apa? Ya Allah, aku berlindung dari pasangan yang membuatku beruban sebelum masanya. Kalau antum-antum sih memang ubannya memang umur ya. Tapi itu pun sudah disebutkan oleh Rasulullah. Makanya pernah terjadi pula bagaimana Ibnu Abbas beliau tawaf. Dalam satu riwayat yang sahih, Ibnu Abbas pernah tawaf. Lalu melihat ada orang tuh kurus, kerontang gitu. Lalu ditanya sama Ibnu Abbas, ini kenapa? Ini terkena cinta yang tidak bersambut. Maka ketika habis melihat itu, maka Ibnu Abbas langsung berdoa, ya Allah, aku berlindung diri dari cinta yang menyakitkan dan menyengsarakan. Ini konteksnya. Makanya akhirnya poin yang kedua yang kita tadaburi ketika Nabi Ibrahim berdoa dengan doa ini, beliau itu rasa cintanya besar kepada Hajar dan Ismail, dan beliau itu khawatir kalau cinta ini akan menghalangi cintanya beliau kepada Sang Khalik. Dikabulkan nggak Allah doanya Nabi Ibrahim ini? Dikabulkan. Mana Ustadz buktinya? Ketika perintah datang untuk menyembelih Ismail, maka Nabi Ibrahim tidak khawatir dan tidak mengakhirkan perintah itu sama sekali, dan tidak meminta rukhsah kepada Allah. Padahal Nabi Ibrahim bisa nggak ngajukan rukhsah? Bisa atau tidak, akhi? Bisa atau tidak? Bisa, ngajukan rukhsah kan boleh kan? Bukankah peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah, bukankah Rasulullah mengajukan rukhsah untuk kita? Ya atau tidak? Mengajukan rukhsah bisa atau tidak? Bisa. Nabi Muhammad mengajukan rukhsah lewat Nabi Musa ketika mengajukan rukhsah kepada Allah hanya karena memikirkan kita yang Rasulullah khawatir kalau sampai 50 kali kita tidak sholat. Nabi Ibrahim itu ketika akhirnya inni arafil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Maka saat itu Nabi Ibrahim tidak mengajukan rukhsah sama Allah. Ya Allah, mbok jangan Ismail, saya aja. Kan saya sudah tua ya Allah, maka biarkan saya saja ya Allah. Karena ketika Nabi Ibrahim memiliki Ismail, dalam keterangan riwayat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, umurnya Nabi Ibrahim umurnya berapa? Tidak tahu juga. 99 tahun. Sudah tua atau tidak tua? Tua. Bisa nggak Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, daripada Ismail yang masih muda, banyak sekali kewajiban-kewajiban yang nanti bisa dia tunaikan. Banyak sekali hal-hal amanah yang bisa dia lakukan untuk membangun Mekah. Biar saya aja ya Allah. Tapi Nabi Ibrahim mengajukan itu enggak, pergantian barter itu? Enggak. Walaupun secara logika pasti Nabi Ibrahim itu berpikir, "Mbok saya aja." Antum kalau lagi gendong anak antum sakit. A'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Demamnya tinggi banget sampai anak antum sampai betul-betul kasihan betul. Apa yang antum katakan? Lebih baik saya yang panas daripada anak saya yang panas. Ya atau tidak? Kalau yang tidak menjawab berarti belum punya anak. Karena itu fitrahnya seorang bapak. Anak itu kalau sudah panas, sudah kesakitan itu ya Allah, hati kita teriris-iris. Lebih baik kita. Saya itu kalau anak saya demam tidak tidur saya kadang. Tapi Nabi Ibrahim tidak mengajukan itu. Karena apa? Karena rasa cintanya kepada Ismail tidak mengganggu frekuensi cintanya beliau kepada Allah. Ketika beliau menyampaikan itu kepada Allah, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi. Ya Allah, engkau tahu apa yang kami sembunyikan, itu engkau tahu. Rasa cintaku yang besar sama Hajar dan Ismail itu engkau tahu ya Allah. Seakan-akan maknanya adalah nitip, jaga cinta saya supaya tidak ngerusak. Nah ini kita harus berdoa juga. Makanya kalau kita cinta sama istri kita tuh minta, ya Allah semoga cinta saya kepada istri saya tidak mengganggu ketaatan saya kepada engkau. Karena apa Pak? Maaf ya, maaf Bapak dan Ibu. Sebesar apapun cinta kita kepada istri dan sebaliknya, tetap akan datang satu hari semua orang akan sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Sampai istri kita juga akan sibuk dengan urusannya sendiri untuk mencari keselamatan dalam kehidupan di akhirat. Makanya membangun rasa cinta itu yang membangun sebuah ketaatan kepada Allah. Jangan sampai akhirnya cinta itu merusak. Karena apa? Banyak kerusakan karena kadar cinta yang berlebihan yang akhirnya menghalangi manusia dari cintanya kepada Allah.
Ada kisah dari Hasan al-Basri. Hasan al-Basri itu pernah masuk pasar, dakhalas suq, masuk ke pasar. Beliau menemukan seorang pedagang sedang menawarkan dagangannya, lalu menggunakan 1001 cara, halal ataupun haram, supaya dagangannya laku. Lalu Hasan al-Basri itu mengatakan, ya Allah, kenapa fulan ini mempergunakan cara yang syubhat dan haram di dalam menjual dagangannya? Lalu berlalulah Hasan al-Basri. Selang beberapa tahun, Hasan al-Basri masuk kembali ke pasar yang sama, menjumpai pedagang itu, karena pedagang itu dulu pernah menggunakan 1001 cara untuk melariskan dagangannya. Memori Hasan al-Basri tentang pedagang itu teringat beliau. Ingat orang. Masuk kembali ketemu pedagang itu, Pak, dan terjadi perubahan 180 derajat daripada kondisi pertama beberapa tahun yang lalu ketika dia berdagang. Pada kondisi yang kedua, ditemui sama Hasan al-Basri itu sudah baik banget. Cara berjualannya sesuai dengan kaedah-kaedah sunnah. Hasan al-Basri tertarik untuk ngobrol. Saya boleh tanya? Ya. Saya menjumpai engkau di pasar ini beberapa tahun yang lalu. Ketika saya menjumpai engkau beberapa tahun yang lalu, aku mendapati bagaimana engkau menjual barang dagangan dengan berbagai macam cara. Sampai engkau menggunakan sumpah-sumpah yang sebenarnya sumpah-sumpah itu makruh engkau ucapkan ketika memperdagangkan. Tapi sekarang aku jumpai engkau dalam kondisi yang jauh berbeda. Kenapa? Kenapa, Pak? Jawabannya, Pak, ada yang tahu dari peristiwa ini? Karena ngikutin kajian, Ustaz? Enggak. Jawabannya disampaikan oleh pedagang itu. Begini, wahai Hasan al-Basri, beberapa tahun yang lalu yang kamu temukan saya sedang memperdagangkan dagangan dengan cara apapun itu, karena saya punya seorang istri yang saya cintai, tapi istri itu selalu meminta jatah lebih kepada saya dan selalu mengatakan kepada saya setiap pagi sebelum saya berangkat ke pasar, jangan lupa ya, kebutuhan kita banyak, jangan pulang sebelum kamu membawa untung yang cukup untuk kebutuhan kita. Karena kata-kata itu, saya pergi ke pasar, tidak ada yang saya pikir kecuali satu, untung harus banyak. Ternyata setelah beberapa tahun saya menikah dengan dia, istri saya meninggal dunia. Alhamdulillah. Apakah itu kata-kata dia? Enggak, ini tambahan dari saya. Maka istri saya meninggal. Setelah istri saya meninggal, saya menikah kembali dengan seorang wanita yang soleh, yang juga saya cintai. Tapi wanita ini mengatakan kepada saya, hati-hati ya, pastikan rezekimu itu halal untuk kami. Maka semenjak saat itu rasa tawakal saya penuh kepada Allah dan justru lebih barokah dalam dagangan saya. Masya Allah ya. Apa yang kita ambil dari kisah yang sudah terjadi ribuan tahun ini? Kisah ini membuktikan cintanya seorang laki-laki kepada istri itu bisa berakibat kebaikan, tapi juga bisa berakibat keburukan. Maka itulah yang menjadikan Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Supaya rasa cintanya kepada Hajar dan Ismail itu tidak mengganggu cintanya beliau kepada Allah. Paham poin yang kedua? Paham. Apa itu poin yang ketiga? Poin yang ketiga, cukuplah, nanti kita bahas pertemuan kita berikutnya. Ini rasa cinta saya kepada istri saya yang tidak bertentangan dengan syariat. Saya harus pulang nggak terlalu malam karena ada amanah anak ya. Jadi Masya Allah ya, saya masih ingat sekali pertemuan 2 kali yang lalu, anak saya masih 7. 2 pekan setelahnya sekarang anak saya sudah 8. Jangan-jangan nanti pertemuan berikutnya anak saya sudah 9 ini. Jadi saya cukupkan dulu, kita baru mempelajari 2 poin. Itulah yang menjadikan kita, kalau antum mentadaburi doa, indah betul rasanya. Maknanya itu hidup. Dan pengucapannya datang dari hati yang dalam. Betul kata Syekh Utsaimin.
Yang sekarang hilang bukan doanya, makna memahami doa itu yang hilang, dan akhirnya nggak dapat apa-apa. Paham sampai di sini? Mari kita ucapkan doanya sebelum kita pulang. Rabbana innaka ta'lam ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dihafalin satu pekan lagi. Kita sebelum mulai kita tunjuk salah satunya sudah hafal atau belum. Bagi yang berniat untuk tidak hadir gara-gara hafalan, tolong tunjuk tangan. Nah, ini doa insya Allah mudah, apalagi kalau sudah tahu artinya. Terus kita hafalkan doa lagi satu tadi, kalau kita akan ninggalkan keluarga, supaya kejadian-kejadian yang menyedihkan itu loh. Saya tuh pernah ngeliat kejadian di YouTube, ada seorang ibu, ada seorang bapak kerja dia di Dubai atau di mana. Dia meninggalkan istrinya, dibangun rumah yang bagus, dengan hasil keringat dia menjadi buruh di negeri orang. Lah istrinya malah selingkuh. Nah, itu kan kita tentunya harus mengambil pelajaran. Makanya kita harus juga mengucapkan doa kalau meninggalkan keluarga kita. Coba kita ucapkan. Astaghfiruka Allah allati la tudayyi'u wada'i'u. Hafal? Insya Allah belum hafal ya. Karena kalau kita kan bukan kayak Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i itu dalam beberapa manaqibnya beliau, Imam Syafi'i itu kalau baca sesuatu itu sampingnya itu harus ditutup. Kenapa? Kalau kelirik hafal. Kalau antum kan sampai lecek nggak hafal-hafal. Makanya kenapa nggak beli buku? Takut, insya Allah nggak hafal lah itu. Nggak, insya Allah. Semoga Allah memberkati kita dan menyempurnakan keberkahan untuk kita. Karena materi ayatnya belum selesai, sepakat ya, kalau ayatnya belum selesai tidak ada pertanyaan. Kita insya Allah akan buka pertanyaan, setelah ayatnya selesai baru kita buka dengan tanya jawab. Gimana wong ayatnya belum selesai kok sudah tanya? Ya memang belum selesai, memang belum paham. Kita selesaikan dulu baru ada pertanyaan. Moga-moga pekan depan bisa selesai. Poin yang ketiga apa? Poin yang keempat apa? Poin yang kelima apa? Apa poin yang ketiga Ustaz? 4 apa? 5 apa? Saksikan pada jam dan waktu yang kurang lebih sama dan pertemuan kita berikutnya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberkahi setiap ilmu yang kita pelajari. Jangan lupa ikhwan, Masjid Al-Falah ini termasuk salah satu masjid yang hari ini kita menjadi saksi hidup bagaimana berkembangnya masjid ini, seluruh aktivitasnya. Bahkan kita juga melihat masjid ini akan berencana untuk membangun lift. Saya dulu kalau ngajak bapak saya sebelum pandemi, saya masih ingat itu. Bapak itu kadang-kadang mengeluhkan, aduh tinggi betul ya nak tangganya. Ya pak gitu, akan dibangun lift. Wah kalau ada liftnya enak. Walaupun qadarullah liftnya belum jadi sampai beliau wafat, insya Allah beliau mendapatkan yang jauh lebih baik. Tapi inilah yang menjadikan kita tahu bahwasanya masjid ini selalu ingin dihidupkan, bermanfaat bagi kehidupan orang yang lalu lalang dan setiap masyarakatnya. Masjid ini juga mengadakan program makan siang gratis, Masya Allah ya. Dan antum tahu ikhwan, program makan siang gratis yang diselenggarakan oleh masjid ini akhirnya menyedot banyak orang untuk sholat duhur. Ada yang sampai saking membutuhkannya, ketika mereka makan siang ngantri, mereka bawa satu tempat gitu ya untuk mereka simpan, mungkin makan sore, atau mereka pengen bawa untuk istrinya. Saking begitu hajat manusia hari ini terhadap bantuan dan manfaat itu besar. Makanya Masya Allah, moga-moga kalau ada di antara kita diberikan kelapangan, rezeki titipkan di sini, semoga bisa dikelola untuk kembali menjadi sesuatu yang bermanfaat. Dan saya saksi betul bagaimana masjid ini selalu berdedikasi untuk terus memberikan manfaat. Pak Haiban ini, walaupun beliau sudah sepuh, kalau dalam bahasa lebih lembutnya senior ya, itu sampai beliau itu belajar beberapa kali datang ke Syamila, belajar tentang multimedianya, belajar tentang mengenal kameranya, padahal umurnya sebenarnya sudah tidak lagi umurnya beliau untuk mengenal kamera, lighting, studio, tapi karena semangatnya untuk memberikan manfaat. Maka moga-moga kita merasa memiliki masjid ini. Semoga masjid ini dan banyak masjid-masjid yang lain bukan hanya sekedar masjid, tapi mampu mengubah setiap problem menjadi solusi.
Kita doakan pula semoga liftnya cepat sekali untuk jadi, diberikan kemudahan setiap para pengurusnya, setiap orang tua tidak perlu mereka merasakan beratnya naik ke atas Masjid Al-Falah. Dan antum yang berderma, maka bergerak terus uang itu untuk memberikan jariah yang tidak pernah putus kepada kita. Ini yang kita pelajari hari ini. Poin penting yang kita pelajari sebelum kita tutup, sedih itu bukan aib, tapi sedih itu fitrah pada kehidupan. Antum laki-laki menetes air mata itu tidak aib. Kalaupun pengen nangis silahkan nangis, selama yang membuat kita menangis itu sesuatu yang sepadan dengan sesuatu yang membuat seorang laki-laki meneteskan air mata. Pentingnya kita kalau nitip itu kepada Allah. Kalau kita tinggalkan anak, tinggalkan istri, titipkan sama Allah. Belajarlah untuk melihat setiap musibah yang kita jumpai di sosial media, itu menjadikan kita mengambil pelajaran supaya kita selalu kembali kepada Allah dalam setiap problematika yang kita jumpai di sosial media. Antum kalau melihat kejadian-kejadian kasus di sosial media, jangan hanya dikonsumsi saja sebagai viewer, tapi diambil supaya musibah itu tidak menimpa kepada kita dengan mengambil ilmunya. Doakan istri, doakan anak, semoga mereka terjaga dari segala macam fitnah. Kita juga yang ketiga belajar pentingnya meletakkan cinta kita kepada keluarga dengan konsep yang benar, meletakkan pada porsi yang benar, tidak merusak cinta kita kepada Allah, tidak melahirkan kerusakan ketika kita mendahulukan kepentingan istri tetapi melanggar perintahnya Allah. Itulah yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Itulah yang tergambar di dalam doa Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nukhlin wa ma yakhfa 'alallahi min syai'in fil ardi wala fis sama. Dan semoga Allah memberikan keberkahan atas apa yang kita pelajari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang dapat saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.